Tubuh manusia pada dasarnya merupakan tempat penyelidikan, dan gagasan mengenai apa yang diklasifikasikan sebagai tubuh manusia telah banyak mempengaruhi rezim biopolitik dan kekuasaan kedaulatan. Di lain pihak, tubuh secara biologi dimaknai sebagai mesin biologi yang rumit dari historiografi evolusi alam jutaan tahun. Sehingga dalam memandang tubuh manusia akan erat kaitannya dengan sebuah nilai. Artinya, bagaimana menjadi manusia yang utuh, normal, diperlukan pengakuan, di mana individu tersebut memiliki sebuah kondisi dan kemampuan kognitif dan fisik yang sebagaimana mestinya, template. Sedangkan, pengakuan yang dianggap kurang dari manusia, tidak normal, yakni ketika individu tersebut memiliki kondisi kognitif dan fisik yang menyimpang dari gagasan normatif tentang kemampuan mental dan fungsi fisiologis. Setiap organisme termasuk manusia akan tumbuh dan berkembang secara biologis, yakni perubahan secara progresif baik dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Selama hidup suatu organisme, potensi genetiknya, genotipe, akan diterjemahkan ke dalam sistem matang yang berfungsi, fenotipe. Sebagian besar menganggap bahwa perkembangan tersebut mencirikan segala sesuatu, baik di dunia fisik maupun biologis. Namun ada kalanya, beberapa individu memiliki hambatan pertumbuhan yang mengakibatkan sebagian terjadinya malfungsi atau cacat. Kecacatan atau disebut pula disabilitas, secara umum diartikan sebagai suatu kondisi individu yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, atau mental yang menyebabkan penyandangnya kesulitan melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya secara mandiri. Dalam pandangan medis, disabilitas diartikan sebagai suatu kondisi medis, patologi, sehingga hal ini dikategorikan sebagai tragedi pribadi. Sedangkan, dalam kerangka sosial mengartikan bahwa disabilitas tidak hanya berkisar pada individu saja, namun disabilitas ditentukan pada hambatan sosial baik fisik maupun perilaku, sehingga dalam konteks ini berkaitan erat dengan filosofi kemartabatan manusia dan mengenai hak asasi manusia. Transhumanisme dalam visi masa depan, yang merupakan pandangan optimis mengenai vitalitas manusia, artinya bahwa pandangan ini berjalan pada sebuah basis pemikiran bahwa generasi mendatang akan dilahirkan dengan genetika yang lebih sedikit kerentanan terhadap penyakit dan juga peningkatan genetik yang membuat individu bugar dan cerdas dari sebelumnya. Permasalahan mengenai vitalitas ataupun kebugaran merupakan tradisi pemikiran yang indisipliner, namun jelas seimbang dengan keilmuan biologi, kedokteran dan sosial serta humaniora dan filsafat. Adapun upaya manusia untuk mengendalikan alam, pada dasarnya telah tercatat semenjak kali pertama manusia menemukan api, sehingga sejak saat itu pula, muncul berbagai macam teknologi guna membantu manusia, yang pada dasarnya merupakan bentuk dari vitalitas alamiah. Secara khusus pada masa terjadinya revolusi agrikultur sekitar 12.000 tahun yang lalu, telah mengubah cara pandang manusia terhadap alam. Di abad kontemporer, dengan perkembangan biosains, ilmu medis dan ilmu kehidupan yang lainnya telah membawa harapan yang tinggi bagi manusia untuk dapat hidup abadi. Pada khususnya terkait dengan perkembangan nanoteknologi, bioteknologi, ilmu kognitif dan teknologi informasi, telah memberikan pemahaman baru tentang kemungkinan untuk melawan bahkan menghapus kematian itu sendiri. Beberapa bentuk keabadian, secara biologi, yang secara teknis telah dikembangkan secara masif oleh berbagai lembaga dan laboratorium, seperti munculnya prospek cloning sebagai metode menduplikasi populasi individu, hingga teknik kebangkitan melalui cryonics. Sementara itu, ketertarikan pada teknik penyuntingan gen, genome editing, yang dikenal saat ini sebagai CRISPR, menjadi salah satu indikator akan revolusi peningkatan kualitas manusia, eugenika. Teknologi CRISPR memungkinkan para ilmuwan untuk memodifikasi DNA dalam organisme, dan selain digunakan untuk melawan penyakit, dan juga memungkinkan sel-sel tua mendapatkan kembali fungsi mudanya. Pada tahun 1960 dalam esai dengan judul Cyborg and Space yang diterbitkan di jurnal Astronautics, Manfred Celien, seorang ahli neurofisiologi kelahiran Austria, dan Nathan Schellenberg-Klein, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang dikenal juga sebagai bapak psikofarmakologi, menciptakan istilah cyborg atau disebut dengan makhluk sibernetik. Merupakan gabungan antara sibernetika dan organisme, yakni sebuah makhluk dengan bagian tubuh organik dan biomekatronik.
Adapun gagasan Seaborg yang diutarakan oleh Clynes dan Klein merujuk pada kemungkinan mengubah tubuh manusia agar dapat beradaptasi dengan kondisi luar angkasa, sehingga astronaut akan bebas menjelajahi alam semesta tanpa batasan. Memasuki abad ke-21, seiring dengan perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi, wacana Seaborg muncul ke permukaan dan menjadi sebuah kemungkinan diterapkan pada manusia. Setidaknya wacana ini telah berkembang menjadi dua domain besar, yakni domain medis dan domain kekuatan super. Adapun teknologi yang digunakan dalam Seaborg pada prinsipnya tidak hanya memperbaiki dan mengatasi kendala fisik dan mental, tetapi juga menyempurnakan organ pada makhluk hidup tertentu, misalnya manusia. Seperti teknologi bionik yang meliputi tangan bionik, kaki palsu, kerangka luar, implan retina, dan implan koklea telah nyata membantu banyak penyandang disabilitas. Sementara itu, transhumanisme juga menangkap gagasan tentang Seaborg, setidaknya untuk impian masa depan, post-human. Dalam Transhumanist Manifesto versi 03 tahun 2020, menjabarkan Seaborg hanyalah sebagai titik akhir dari integrasi manusia, mesin, dan komputer yang merupakan bagian dari teknologi peningkatan. Namun, transhumanisme sebagai sebuah gerakan yang berkelanjutan, evolusi kendali, menuju post-human. Sehingga Seaborg dimaknai sebagai bagian kecil dari tujuan itu, yang mau tidak mau adalah keniscayaan dalam kemajuan teknologi. Artinya bahwa teknologi Seaborg mencerminkan keputusan dari prinsip prokreatif yang disarankan transhumanisme dalam sebuah pembelaan yang begitu kuat terhadap hubungan substantif antara kesejahteraan dan advokasi disabilitas. Menurut Chris Hables-Gray dalam Seaborg Handbook 1996, Seaborg dijelaskan menjadi 4 jenis, yakni 1. Restoratif Seaborg, yakni menambahkan elemen-elemen pada tubuh biologis karena faktor berdasarkan kebutuhan, sebagai contoh seperti seseorang yang menggunakan kacamata, tangan bionik, dan lain sebagainya. 2. Normalizing Seaborg, yakni penggunaan alat sebagai daya tahan atau kesehatan karena faktor berdasarkan kebutuhan, seperti contoh seseorang yang menggunakan alat pacu jantung. 3. Enhancing Seaborg, yakni penanaman elemen-elemen tambahan karena faktor berdasarkan pilihan yang ditujukan agar biologis lebih kuat, lebih cepat, lebih cerdas, atau berumur lebih panjang, dan lain sebagainya. Dan 4. Reconfiguring Seaborg, yakni upaya-upaya menata ulang biologis yang hampir benar-benar menjadi organisme baru, versi baru, atau proto-kehidupan, seperti konsep post-human. Artinya hal ini didasari atas faktor pilihan. Adapun Ray Kurzweil mengungkapkan bahwa kita akan menjadi Seaborg, mengunggah diri kita sendiri, memiliki nanobot dalam aliran darah kita, dan menikmati pengalaman non-biologis apapun artinya. Maka, wacana tentang post-human dan Seaborg dapat dimaknai sebagai sebuah praktik penyimpangan biologi yang lahir dari metafora yang berada dalam keilmuan biologi dan politik, yang merupakan garis demarkasi antara politik kehidupan dan kajian ilmiah tentang kehidupan.